Saya bersuka cita dan saya bersyukur, terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh pengurus yang boleh memberikan saya kesempatan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang waktu saya diberikan, saya bilang saya suka sekali dengan tema ini. Karena tema ini bicara mengenai satu tema yang diberikan ke saya, Home for Harvest. Ya, rumah sebagai tempat pemulihan kita. Nah, saudara, saya percaya sepanjang bulan Januari dan juga di bulan Februari ini, saudara telah bicara banyak, saudara telah mendengarkan banyak mengenai tema daripada gereja ini, yaitu level up. Saya mau tanya, berapa banyak yang ingin mengalami level up dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Nah, saudara, kalau kita bicara, kita ingin mengalami level up, maka tentunya level up itu harus dimulai dari pribadi kita. Setuju ya? Harus dimulai dari diri kita, saudara ya. Saya nggak kasih ayatnya, tapi kalau saudara baca di Yesaya pasal yang ke-40, kita akan menemukan Alkitab berkata bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak terduga pengertiannya, Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu, Allah yang memberikan kekuatan. Nah, tapi di ayat yang berikutnya dikatakan tetapi teruna-teruna jatuh tersandung, mereka menjadi letih dan lesu. Dari ayat ini kita bisa belajar satu hal, bahwa Allah kita adalah Allah yang unlimited, saudara. Amin. Sedangkan kita adalah pribadi yang limited. Itulah kenapa Alkitab berkata teruna-teruna menjadi letih dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung, menunjukkan bahwa kita ini pribadi yang limited. Nah, yang saya suka berikutnya Alkitab berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih, mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Nah, dari itu waktu saya merenungkan itu saya menyadari bahwa saudara, kalau untuk kita mengalami level up dalam hidup kita, tidak ada cara lain. Itu menjadi tanggung jawab saudara untuk ngapain? Menanti-nantikan Tuhan. Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan sama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu yang menjadi dasar kenapa kita bicara mengenai level up. Naik terbang lebih tinggi, saudara ya. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa kalau bicara mengenai level up, tentunya itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, secara pribadi, caranya gimana ya? Menanti-nantikan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, hari ini saya akan bicara mengenai keluarga. Karena keluarga merupakan bagian yang penting yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita supaya kita ngapain? Boleh mengalami yang namanya level up itu tadi, saudara. Nah, saya akan mulai dengan satu statement saya, ya. Saya akan mulai dengan statement saya tulis begini. The best place that shapes and encourage you to level up in life is family. Oke? Dikatakan bahwa tempat terbaik untuk membentuk kita dan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang mengalami level up, itu adalah keluarga, saudara. Katakan dengan saya, keluarga. Yes, keluarga. Nanti saya akan jelaskan kenapa keluarga itu menjadi bagian yang sangat penting. Saudara, kalau saudara lihat saya bisa berdiri hari ini, itu semua bukan karena saya belajar di tempat lain, bukan karena saya semua saya berlatih dari yang namanya rumah, saudara. Saya berlatih, saya diajarin karakter saya belajar berdoa, saya belajar baca firman, saya belajar bertanggung jawab. Semuanya saya diajarkan di dalam satu tempat yang namanya rumah. Nah, oleh karena itu kita harus punya persepsi yang sama. Bahwa rumah merupakan tempat terbaik yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk ngapain? Kita mengalami yang namanya level up. Yang setuju boleh bilang amin. Oke, nah oleh karena itu kalau kita mau bicara mengenai keluarga, tentunya penting bagi kita untuk melihat desain Tuhan bagi yang namanya keluarga itu seperti apa. Saya akan mengajak saudara untuk baca di kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Setiap kali saya berbicara tentang keluarga, saya selalu merefer kepada ayat ini. Karena ayat ini menunjukkan prinsip desain. Kenapa Tuhan mendesain sebuah keluarga. Nah, saya akan bacakan buat saudara, saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kemudian dikatakan ayat yang berikutnya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saya sering di dalam setiap sesi konseling saya selalu bilang, jangan balikin Alkitab. Alkitab bilang diberkati dulu baru beranak cucu, saudara. Ngerti ya?
Jangan kebalik, jangan beranak cucu dulu baru datang ke gereja, hamba Tuhan baru saya minta diberkati. Salah, saudara. Jadi buat anak-anak muda perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan berkata, waktu kita, Alkitab berkata Tuhan berkati kita dulu, baru dikatakan beranak cucu. Nah, saya akan lanjutkan, dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dari ayat ini saudara, saya ingin saudara mengerti dan melihat bahwa waktu Tuhan memberikan firman Tuhan ini, setidaknya ada dua hal yang Tuhan berikan waktu firman ini disampaikan. Hal yang pertama yaitu mandat, katakan dengan saya mandat. Kenapa? Karena Alkitab berkata beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Itu adalah mandat buat saya dan buat saudara. Tetapi Tuhan tidak hanya memberikan mandat. Tuhan melanjutkan dengan bagian berikutnya, yaitu dikatakan Tuhan memberikan otoritas. Katakan dengan saya otoritas. Jadi Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa pada saat itu, Tuhan memberikan yang namanya mandat. Mandatnya apa? Mandatnya adalah beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Tetapi nggak cukup diberikan mandat, kalau saudara diberikan tugas doang, nggak dikasih otoritas, saudara nggak akan bisa mengerjakan itu saudara. Yang setuju boleh bilang amin. Kalau saudara dibilang, oke, nanti kamu mengembalakan gereja atau kamu jadi pemimpin Kersel contohnya. Tapi kita cuma disuruh doang, tidak dikasih mandat, tidak dikasih otoritas, saudara nggak akan bisa melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu Alkitab berkata yang kedua, bukan hanya dia memberikan mandat, tapi berikutnya dia memberikan yang namanya otoritas. Otoritasnya apa? Taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas segala makhluk. Nah, yang perlu saudara ketahui bahwa kedua hal ini diberikan kepada satu lembaga yang Tuhan sendiri ciptakan, yaitu keluarga. Amin. Jadi kita harus tahu, Bapak Ibu, bahwa keluarga bukan hanya sekedar, oh saya suka sama you suka sama saya, yuk kita menikah punya anak. Bukan saudara. Tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam setiap keluarga atau dalam sebuah pernikahan, ada dua yang tidak pernah terlepas, yaitu mandat dan otoritas. Nah, keluarga yang mengerti bahwa di dalam keluarganya ada dua hal ini, akan menjadi keluarga yang mengalami level up dan hidupnya memberi dampak saudara. Setiap kali saya konseling orang pranikah, saya selalu mengingatkan mereka bahwa tujuan pernikahan bukan hanya sekedar ya udah kita dipersatukan. Kalau cuma sekedar dipersatukan terlalu dangkal sudah. Nah, hari ini saya ingin kita mengerti buat Bapak Ibu yang sudah punya keluarga dan mungkin ada anak muda yang belum berkeluarga, ini juga pelajaran penting buat saudara. Bahwa tujuan Tuhan menciptakan sebuah keluarga bukan hanya untuk penuhi bumi. Tapi untuk ngapain? Supaya keluarga itu memberi dampak dan impact dan jadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Nah, ini yang penting yang harus sebagai gereja Tuhan kita menyadari ini. Supaya kita punya keluarga itu menjadi berkat, menjadi dampak. Kita Alkitab berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan melayani Tuhan. Itu harus jadi pegangan hidup kita. Oke? Nah, oleh karena itu, karena kita sudah tahu ini adalah mandat yang besar, saya mau beritahu, dengar baik-baik, untuk mengerjakan mandat yang besar, saudara nggak bisa ngerjain itu sendiri. Amin. Bagaimana mungkin saudara menaklukkan bumi hanya seorang diri? Nggak mungkin, saudara. Nah, itulah kenapa saudara butuh keluarga yang pertama. Dan yang kedua, saudara butuh keluarga-keluarga yang lain. Nah, saya punya pelayanan itu di pelayanan keluarga, saudara. Ya, hari ini kelompok sel grup saya aja, itu kami ada 9 sel grup pasutri muda, yang kalau kita ngumpul semuanya, berikut anak-anaknya 162 orang, saudara. Itu cuman kelompok sel grup doang, saudara. Sel grup kami, kenapa? Karena saya tahu keluarga itu sangat penting. Dan saya selalu bilang buat semua keluarga yang ada, hey, kita itu ada. Bukan cuma kita mau memperhatikan keluarga kita, enggak. Tugas kita supaya ngapain? Menangkan keluarga-keluarga yang lain. Tugas kita menangkan kota lewat apa? Lewat keluarga saudara. Itu baru kita akan ngalamin level up. Oleh karena itu penting untuk saudara memahami prinsip ini. Ini yang namanya prinsip desain.
Bahwa saudara tidak bisa mengerjakan mandat yang besar itu seorang diri. Itulah kenapa Tuhan memberikan dua hal tadi, mandat dan otoritas. Dan itu diberikan kepada satu lembaga yang namanya keluarga. Nah kalau kita mengerti ini, yang harus kita lakukan adalah apa? Tugas kita adalah menangkan keluarga yang lain. Nah keluarga-keluarga yang ada itu ada dalam satu gereja. Nah itu akan membuat gereja akan menjadi gereja yang powerful. Nah saya akan mengajak saudara, kalau tadi kejadian 1, saya akan mengajak saudara lihat di kejadian yang kedua. Oke, Alkitab berkata Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk ngapain saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kata mengusahakan dan memelihara artinya, saudara perhatikan ya, jadi waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, keluarga ini, Tuhan taruh di satu tempat. Oke, let's say nama tempat itu adalah Taman Eden lah, atau dimanapun saudara berada hari ini. Nah saudara harus ngerti bahwa waktu saudara ada di sebuah tempat, dimanapun saudara berada, tugas saudara adalah ngapain? Memelihara dan mengusahakan tempat itu. Ngapain yang harus kita lakukan? Tugas kita adalah apa yang sudah ada, kita membangun relasi, bangun hubungan, dan kita mengusahakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan di community kita, di lingkungan kita. Nah ini yang harus, mari Bapak Ibu, kita harus mulai buka pikiran kita. Supaya kita tidak hanya menjadi pribadi yang hanya memikirkan tentang diri sendiri. Tidak hanya menjadi pribadi yang penting saya udah diberkati, udahlah. Yang lain mah udah biarin aja. No, saudara harus tahu Tuhan bukan hanya panggil saudara, Tuhan panggil seisi rumah saudara. Dan kita didesain Tuhan bukan hanya melayani seorang diri. Kita didesain Tuhan untuk melayani sekeluarga saudara. Nah ini yang harus mulai mulai ada di dalam hati, pikiran dan doa-doa kita. Wah Pak tapi keluarga saya belum bertobat. That's why saudara harus berdoa buat keluarga saudara. Wah tapi suami saya dia belum bertobat. Tahukah saudara bahwa kuasa seorang istri so powerful. Alkitab berkata apa? Istri yang kudus mengkuduskan suami. Jadi hari ini saudara mau percaya keadaan atau saudara percaya firman Tuhan? Kalau saudara percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan, saudara lakukan. Saya menyaksikan begitu banyak kesaksian. Bagaimana suami yang hancur, karena istrinya sungguh-sungguh, suaminya diubahkan. So hari ini, kita harus mengerti mengenai hal ini saudara. Ya. Nah saya ajak saudara untuk melihat, kemudian dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wah biasanya yang konseling pernikahan ya ayat ini biasanya suka dikeluarin gitu ya. Tapi nanti kita akan melihat dari perspektif yang lain saudara. Kemudian dikatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Perhatikan ayat berikutnya, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan kita. Nah, sebelum saya bicara mengenai bagaimana keluarga kita harus level up dengan menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga yang lain atau lingkungan, kita harus ngerti dulu nih mengenai prinsip desain yang tadi yang saya sempat sampaikan. Nah, saya akan ngomong agak sedikit detail. Saudara, untuk mengalami level up di dalam setiap keluarga, maka kita harus memahami dari ayat yang tadi. Yaitu bahwa yang pertama, kita gak bisa mengerjakan mandat yang besar itu seorang diri aja. Oke? Nah, Bapak Ibu kalau lihat ayat yang tadi, ayat yang tadi dibilang begini, ya. Waktu Tuhan melihat Adam seorang diri, Tuhan bilang sama Adam, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang, gak baik kalau manusia itu seorang diri. Saat itu Adam tugasnya ngapain? Tugas Adam hanya ngapain? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Dia udah ada tugas, tetapi tugasnya hanya kasih nama doang. Saudara nangkap sini ya. Nah, waktu Tuhan menciptakan Hawa, baru Tuhan bilang, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Sehingga hari ini saya ingin kita mengerti bahwa untuk mengerjakan mandat yang besar, saudara gak bisa sendiri. Saudara butuh keluarga, saudara butuh yang namanya pasangan. Nah, Bapak Ibu, saya rindu melihat setiap keluarga kita menangkap panggilan ini.
bahwa untuk hidup saudara berdampak, keluarga berdampak, saudara nggak bisa melayani sendiri, saudara. Saya mendorong teman-teman yang ada di komunitas kami bahwa nggak bisa. Oh, kadang-kadang kan suami istri bilang begini, udahlah, istri bilang udah suami aja dah yang melayani, aku kan ngurus rumah, yang penting aku udah support dia aja. Nggak bisa, saudara. Ya, saudara harus involve, saudara harus terlibat di dalamnya. Saudara juga nggak bisa bilang, udahlah istri aja lah jadi pendoa syafaat, saya nganter-nganter dia aja lah ke gereja. Nggak bisa, saudara. Saudara harus involve. Amin. Dan saya selalu mendorong supaya kenapa? Supaya suami istri ini boleh melayani bersama-sama. Percayalah, akan sangat berbeda kalau suami dan istri berada di dalam sebuah pelayanan secara bersama-sama. Akan sangat berbeda. Satu kali saya pergi tugas luar kota, 3-4 hari road trip, pulang hari Jumat. Saya udah bilang sama istri saya, oke, hari ini saya pulangnya subuh jam 3, saya bilang udah hari Jumat besok saya nggak ngantor lah, saya mau spending time sama keluarga. Oke. Tiba-tiba saya dapat sebuah telepon yang penting, saya harus ke kantor karena ada dokumen penting yang harus saya sign, nggak bisa nggak. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ya udah, saya udah sempat tidur sebentar, jam 9 saya bangun, saya berangkat kantor dan saya bilang sama istri saya, ya udah, nanti saya habis tanda tangan saya balik. Sampai kantor, beresin kerjaan, tanda tangan dokumen, saya balik, saudara. Saya udah bilang sama istri sama anak saya, ya udah nanti pulang, udah kita jalan, kita makan sama-sama. Di tengah perjalanan, saya mendapat sebuah telepon bahwa ada seorang yang sakit kanker, yang minta didoakan. Saya tanya gimana kondisinya udah sangat berat, saudara. Ya, waduh, dalam keadaan seperti itu kan dilema. Satu sisi saya udah janji sama keluarga saya udah janji sama istri dan anak saya bahwa saya akan pulang dan makan sama mereka. Tapi sisi lain saya juga tahu bahwa ini adalah sebuah tugas panggilan. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya di tengah perjalanan saya berdoa, saya bilang Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Oke, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Tuhan bilang sama saya, oke, telepon istrimu, bilang sama istrimu, siapin makanan, kita pergi pelayanan orang itu sama-sama, saudara. Saya berdoa, Tuhan, oke, ini kan istri saya bisa ngerti mungkin, tapi anak-anak saya, Tuan Jama William, Tuan Jama Caitlin. Udah, akhirnya saya telepon mereka. Mereka udah siap-siap, mereka udah menanti-nantikan. Tapi waktu saya bilang, apa respon mereka? Oh, gak apa-apa Dedi, udah kita pergi pelayanan bareng-bareng papi. Singkat cerita, kami pergi pelayanan bareng-bareng, makanan udah disiapin istri. Dalam perjalanan mereka makan dulu, sampai di sebuah rumah kita pelayanan bareng-bareng. Saya layanin dia, anak-anak saya ada di rumah itu dan singkat cerita kami melayani bareng-bareng lah. Nah saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau istri kita nggak sepelayanan sama kita, kalau anak kita nggak satu frekuensi sama kita, apa yang mereka lakukan? Papi kan udah janji, udah nggak bisa. Karena anak-anak kami sudah terbiasa melayani bersama. Waktu saya bilang, kita pergi pelayanan bareng-bareng, kan yang penting bareng sama Dedi. Mereka bilang, oke Dedi, semangat mereka. Waktu dengan mereka terjawab, waktu saya melayani terjawab, mereka bisa melihatin papa dan mamanya melayani orang sakit. Dan hari ini orang itu sudah sembuh, saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, itulah penting bagi kita untuk mengerti bahwa saudara nggak bisa melayani sendiri. Home for harvest harus dimulai dari rumah sendiri. Bagaimana mungkin saudara jadi berkat buat orang kalau saudara nggak jadi berkat buat orang di dalam rumah saudara. Nah masalahnya saya sering melihat dan sering menemukan ada orang-orang bahkan hamba-hamba Tuhan, wah diterima di luar, dieluk-elukan di luar, dipuja-puja di luar, dikasihi di luar. Tapi begitu di dalam rumah ditolak sama keluarganya. Kenapa? Papanya nggak punya waktu, saudara. Itulah kenapa penting bagi kita untuk meletakkan dasar ini sejak dari anak-anak kita kecil. Sejak mereka kecil, saudara tahu pandemik 2020, 2021, 2022, saudara boleh tanya. Ada anak saya Caitlin, kami melayani di rumah-rumah jemaat yang kumuh-kumuh. Itu dalam kondisi pandemi COVID, kami pergi, saudara. Anak kalau rumahnya udah kumuh banget, saya bilang sama William sama Caitlin, kakak tinggal di mobil aja ya, papi mai mau pelayanan, kalian berdoa dari mobil.
Udah mereka ngeliatin tuh rumah-rumah yang kumuh, tapi kadang-kadang kalau rumahnya nggak terlalu ini, kita ajak mereka pakai masker semuanya. Bapak Ibu, ini penting buat kita untuk mengerti bahwa kalau kita mau ngomong harvest, tidak bisa tidak harus dimulai dari rumah saudara. Amin. Nah, itulah kenapa kalau tadi saya bilang kita nggak bisa ngerjain sendiri. Poin berikutnya, saudara membutuhkan yang namanya seorang penolong atau sepadan. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak sih bahwa waktu Tuhan menciptakan Adam, oke, Tuhan gak langsung menciptakan Hawa. Ada jeda waktu, saudara, antara penciptaan Adam dan penciptaan Hawa. Pernah gak sih kita renungkan kenapa sih Tuhan kasih jeda waktu antara penciptaan Adam dan penciptaan Hawa? Pernah gak sih saudara merenungkan? Tuhan kasih jeda antara Adam diciptain dulu. Terus dia kasih nama hewan-hewan. Oke, Hawa belum ada. Bisa gak sih Tuhan langsung ciptain ciptain Hawa pada waktu Tuhan ciptain Adam? Bisa. Tapi kenapa enggak? Nah, Tuhan memberikan jawabannya itu di ayat yang ke-20. Supaya Alkitab berkata, di antara seluruh ciptaannya, Adam tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Saya cuma mau kasih satu pesan begini, dengar baik-baik. Saudara tahu nggak, penolong terbaik dalam hidup saudara adalah pasangan saudara. Yang setuju boleh bilang amin. Oke? Jadi waktu Adam dia diciptakan, wah dia bisa kasih nama, dia punya otoritas. Tapi Alkitab bilang, di antara semua ciptaan, Adam tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Setiap kali saya baca ini, saya selalu melihat bahwa istri saya adalah orang terbaik di antara miliaran orang di seluruh dunia yang Tuhan taruh di samping saya untuk ngapain? Untuk membuat saya menjadi seperti hari ini. Saya pernah ngobrol sama istri saya. Kalau dulu saya menikah sama orang lain, kira-kira jadi apa ya? Istri saya ketawa-ketawa sudah. Nah, satu kali ada sebuah kisah Presiden Amerika Barack Obama sudah. Waktu dia jadi presiden, dia kan suka belusukan juga. Jadi satu kali dia habis bikin tugas kenegaraan, masih ada banyak waktu dalam perjalanan menuju ke White House, ada sebuah restoran yang bagus. Dan dia bilang sama pas pampresnya, dia bilang, saya mau makan di restoran itu. Waduh, karena mendadak berhenti sementara, pas pampresnya beresin dulu tuh. Wah, di steril, akhirnya udah beres, masuklah mereka. Waktu mereka lagi makan, makanannya nikmat, tempatnya bagus. Tiba-tiba ada seorang yang mau menjumpai First Lady atau istrinya Barack Obama, Michelle Obama. Dia mau datang tapi nggak bisa dong, karena kan itu presiden. Terus dia bilang sama pas pampres itu, dia bilang sama ibu First Lady, saya ini teman SMA-nya, dia sebutin namanya. Saya cuma mau ketemu sebentar doang, saya pemilik restoran ini. Oke. Akhirnya ditanya, dikonfirmasi, kata, oh iya benar, it's okay, suruh ketemu aja. Wah datang dia, bangga dong dia. Ada presiden sama istrinya makan di restorannya dia. Waktu lagi ngobrol, dia bilang udah saya nggak lama, saya mau foto aja. Setelah foto, udah terus dia pergi. Waktu pergi, si Barack Obama bilang begini. Terus si Michelle cerita, kamu tahu nggak? Dia tuh dulu naksir berat loh sama aku. Wah ketawa-ketawa lah mereka kan. Terus si Barack Obama bilang begini, berarti kalau dulu kamu menikah dengan dia, kamu jadi pemilik restoran yang indah ini dong. Masuk akal nggak saudara? Iya kan? Nah dia bilang begini, enggak, kalau saya menikah dengan dia, maka yang jadi presiden Amerika Serikat bukan kamu, tapi dia yang jadi presiden Amerika Serikat, saudara. Saudara tangkap maksudnya, saya mau beritahu satu kebenaran buat saudara. Istri kita, pasangan kita adalah pribadi terbaik yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. So, perlakukanlah pasangan saudara dengan sangat baik. Kenapa? Dialah rekan sekerja saudara yang akan berjalan melayani bersama sampai Tuhan panggil saudara. Nah kita harus ngerti prinsip ini supaya kenapa? Saudara tidak menomorduakan pasangan saudara hanya karena alasan pelayanan. Saudara nangkap maksud saya? Pelayanan it's good. Saya orang pelayanan saudara. Tetapi saya tahu betul bahwa istri dan anak-anak saya tidak boleh saya abaikan. Kesalahan banyak orang adalah mereka lebih memilih pelayanan dan mengabaikan keluarganya. Nah kalau kita ngerti ini, maka saudara nggak akan
mengabaikan itu. Nah ini penting untuk apa saudara? Untuk kita mengalami level up dan kita mengalami yang namanya harvest buat banyak orang. Ya, dan yang berikutnya saya tulis di sini adalah suami istri dan keluarga adalah tim terbaik dan terhebat yang didesain Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Sampai di sini kita harus ngerti, itulah panggilan Tuhan buat yang namanya keluarga. Amin. Jadi Tuhan gak hanya ciptain keluarga, oh ya saya punya keluarga, saya punya anak 2, udah selesai. Gak cukup sampai di situ saudara. Come on, wake up. Sadarilah, ini tim terbaik. Saudara harus melayani bersama-sama dengan mereka. Supaya kenapa? Pelayanan saudara impactful. Setiap kali saya khotbah, saya selalu ngajak ganti-gantian. Kalau hari ini, pagi ini anak saya cewek. Biasanya anak saya yang laki. Satu kali dia disuruh tulis, kalau kamu udah besar kamu ingin jadi apa? Saudara tahu dia ingin jadi apa? Waktu ditulis, dia tulis, saya, anak saya yang laki ya, saya ingin menjadi pendeta. Wih, ngeri banget saudara. Ditanya kenapa? Iya, saya mau jadi seperti papi saya. Anak saya ditulis, kamu mau jadi apa? Anak saya yang cewek, tahu gak dia tulis apa? Aku mau jadi ibu rumah tangga. Wede, ngeri saudara. Ditanya sama maminya, benar? Kenapa kamu menjadi ibu rumah tangga? Iya mami, karena aku ngeliatin mami. Nah, setelah kita ngerti ini, saya akan ngajak saudara untuk melihat hal yang berikutnya. Ya, panggilan kita untuk ngapain? Untuk harvest. Matius 28 bilang begini, saya akan ajak saudara lihat ayat ini baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa saudara? Akhir zaman. Ayat ini seringkali kita pakai untuk penginjilan. Ayat ini seringkali kita pakai untuk jadi berkat buat banyak orang. Nah, hal yang pertama dari ayat ini, Alkitab berkata Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan apa saudara? Pemuritan, setuju ya saudara ya? Nah masalahnya adalah ada banyak orang berhasil melakukan pemuritan buat orang di luar sana. Tetapi mereka gagal memuridkan anak-anak mereka. Mereka berhasil memuridkan orang-orang di luar sana. Tetapi mereka gagal memuridkan keluarga mereka. Saudara kita gak bisa terlepas daripada yang namanya ngerti panggilan ini saudara. Waktu saya masih memulai pelayanan dari sebelum saya menikah saya berdoa. Tuhan saya berdoa suatu saat yang akan ngajarin anak-anak saya tentang kekudusan, yang akan ngajarin mereka tentang keselamatan, yang akan ngajarin mereka tentang kasih karunia. Saya berdoa biar saya sama istri saya yang ngajarin mereka. Bukan berarti pendeta, hamba Tuhan, gereja, guru sekolah minggu, enggak. Bukan berarti, tapi saya tahu bahwa tugas utama saya adalah memuridkan istri sama anak saya. Nah ini kita mesti ngerti, suami-suami, ibu-ibu dan bapak-bapak mesti ngerti. Tugas kita bukan untuk, jangan pakai ayat ini untuk memuridkan orang di luar sana. Benar. Tapi sebelum kita memuridkan mereka, saudara harus memuridkan keluarga saudara. Nah kemudian Alkitab bilang apa? Yang kedua, di sini dikatakan apa? Ajarlah mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah saudara sadar gak sih kebanyakan dari kita, pada kita, Alkitab kan bilang apa? Ajarlah mereka. Yang harus ngajarin siapa saudara? Kita, saya, istri, mama mereka yang harus ngajarin. Tapi ada banyak orang lupa yang mereka lakukan ngapain? Mereka sering menyerahkan tanggung jawab pendidikan rohani kepada siapa? Guru sekolah minggu, udahlah. Kan udah ditaruh, guru sekolah minggu kita bagus-bagus loh. Mereka luar biasa loh. Udah kalau taruh di guru sekolah minggu aman. Itu aman hari Minggu doang. Senin sampai Sabtu kita nggak ngajarin mereka apa-apa. Come on. Saudara dengar baik-baik. Saudara yang hari ini pelayanan. Saudara yang hari ini punya tugas banyak sekali. Saudara yang hari ini punya banyak sekali panggilan. Saya mau beritahu. Panggilan tertinggi saudara. Ya, ini saudara perhatikan baik-baik. Panggilan tertinggi orang tua dalam memuridkan anak adalah membantu anak mengenal, mengikuti, dan mempercayai Tuhan. Itu adalah prioritas utama kita. Sehingga buat saya akan melakukan segala macam cara untuk ngapain? Ngajarin anak-anak saya untuk kenal Tuhan. Gak cuma sekedar saya ngomong, enggak. Satu kali, ini anak-anak saya. Satu kali kami pulang,
dalam perjalanan pulang dari sebuah mall Sumarekon di Bekasi mau menuju ke rumah. Dalam perjalanan hujan deras banget. Waktu hujan deras, William sama Kathleen langsung gak mau duduk di pintu samping. Kenapa? Karena mereka tahu yang duduk pintu samping yang akan buka pintu gerbang gitu loh saudara. Jadi mereka dari awal mereka udah dorong-dorongan. Terus saya bilang, kenapa kalian berantem? Iya papi, aku gak mau buka pintu kan hujan. Kata Kathleen, udah kakak aja kan kakak cowok. Kata si William, enggak lah kan kamu udah duluan duduk di situ, berantem lah mereka. Saya bilang sama mereka, oke. Siapa yang percaya hujan ini akan berhenti waktu kita berdoa? Emang bisa papi? Bisa, mari kita berdoa. Wah mantap saudara. Saya bilang sama anak-anak saya, mari kita berdoa. Ayo kalian perkatakan hujan berhenti. Saudara, mereka berdoa dengan iman. Apa yang terjadi? Hujan makin besar saudara. Waduh, dalam hati saya, Tuhan, tolonglah Tuhan. Saya mau ngajarin mereka tentang iman. Janganlah permalukan saya Tuhan. Saya bilang terus berdoa. Dalam hati udah mulai basah roh saudara kan. Oh rabasyadallah, Tuhan aku berdoa dalam hati saudara. Mereka lagi doa, hujan berhenti. Iman mulai kandas saudara. Ya papi, hujannya makin besar. Waktu mereka masuk komplek, saya lihat kaca mobil saya tuh kalau hujan berhenti kan bisa kelihatan kan. Bukannya mereda saudara, makin kenceng. Waduh, tapi saya bilang oke Tuhan, mungkin Tuhan mau ngajarin kita hal lain, tapi saya tetap percaya Tuhan itu dahsyat. Udah, waktu kami berhenti di samping pintu rumah, saya bilang, kakak kan yang kakak ya, udah kakak yang buka pagar. Udah, oke papi agak pinggir dikit ya papi ya biar aku gak basah. Aku bilang oke hitung ya 1, 2, 3. Begitu saya sambil ngeliatin anak saya tuh. 1, 2, 3 buka lari. Dia lari, dia buka pagar. Terus dia teriak dari luar, papi. Kenapa? Aku gak basah papi, saya kan lagi ngeliatin dia. Saya lihat kaca depan, saudara tahu. Wipernya kering kerontang saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya beritahu buat saudara, tugas kita adalah ajarin mereka, tunjukin mereka siapa Allah yang Bapak Ibu sembah. Amin. Nah, oleh karena itu, saya punya waktu gak banyak lagi saudara. Daripada saya disuruh berhenti sama Bapak Yohanes Watimena, saya minta 5 menit terakhir ya. Nah saudara, karena itu penting bagi kita untuk tahu. Kalau tadi prinsip desain, ada satu yang namanya prinsip discipleship dalam keluarga ya. Ada firman Tuhan yang berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat yang ke-7 berkata begini saudara, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah Bapak Ibu, ini perintah yang penting, bahkan ini menjadi hukum yang terutama di dalam kitab perjanjian baru. Setuju ya? Waktu Tuhan memberikan hukum ini, Tuhan gak ngomong kepada tua-tua negeri, Tuhan gak ngomong kepada imam-imam, raja-raja, enggak saudara. Saudara boleh baca ayat ini. Waktu ayat ini diberikan, itu gak diberikan buat orang-orang hebat itu. Pernah gak kita bertanya kenapa? Kalau saudara baca di ayat itu, Tuhan bicara kepada orang Israel, kepada kepala-kepala keluarga. Kenapa Tuhan bilang haruslah engkau mengajarkan perintah yang penting ini kepada anak-anakmu? Karena kenapa? Karena ini saudara. Karena pola pemuritan yang paling kuat dan paling efektif adalah pemuritan di dalam keluarga. Bapak Ibu, hari ini kalau saudara nggak ngajarin anak-anak saudara, dunia akan mengajarkan mereka nilai-nilai yang ada di luar sana. Sadar gak sih saudara, setiap malam saudara mengizinkan pencuri masuk dalam rumah saudara? Pencuri apa? Pencuri kebenaran. Lewat apa? Lewat media sosial. Anak-anak kita bisa akses media sosial apa aja. Anak kami sampai hari ini kita gak kasih dia handphone. Dia boleh pakai handphone kalau dia belajar. Setelah selesai itu kita ambil. Dalam seminggu dia hanya boleh main handphone. Cuman hari Minggu, itu pun cuman 20 menit. Kenapa? Karena kita gak mau dunia ngajarin mereka. Kita mau kita yang ngajarin mereka. Nah, hari ini Tuhan ingin kita mengajarkan firman-Nya buat mereka. Karena Tuhan akan memulihkan, atau yang tadi saya bilang harvest ini akan terjadi melalui keluarga. Saudara bisa bayangkan kalau keluarga yang tadi, yang saudara muridkan, saudara didik, saudara kasih firman, saudara jadi contoh, saudara jadi teladan.
Saudara, merekalah yang suatu saat nanti akan bersama-sama dengan saudara yang akan menceritakan kabar baik itu buat banyak orang. Bahkan orang melihat keluargamu dan orang akan bilang, kok bisa ya? Hari ini mami saya 78 tahun dan sampai hari ini mami saya punya anak 6, mantu 6, cucunya berapa, Kate? Berapa? Cucunya ada 14, cicitnya 4. Dan saya beritahu buat saudara, hari ini semua yang tadi saya sebutin, semua kami sampai hari ini melayani Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena ini pola yang diterapin oleh papi mami saya sejak kami masih kecil. Pola yang sama saya ajarkan buat mereka. Saya nggak tahu Tuhan akan izinkan saya tinggal di muka bumi berapa lama. Tapi satu yang saya tahu, kalaupun Tuhan panggil saya yakin 100%. Suatu saat Caitlin, William, Cherry akan meneruskan pola yang sama kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Dan itu akan menjadi so powerful, saudara. Saya minta tim musik boleh maju ke depan. Sehingga hari ini saya mau beritahu bagian yang terakhir. Orang tua dengar baik-baik. Saudara dan saya, orang tua, kita harus berdedikasi. Kita harus fully committed. Dan tanpa henti dalam melakukan semua yang diperlukan untuk membantu anak-anak mengenal dan mengetahui lebih banyak tentang Tuhan mereka. Saya berdoa, saudara tangkap ini baik-baik. Supaya kenapa? Keluarga saudara mengalami harvest, saudara boleh melayani bersama dengan keluarga saudara, jadi berkat buat banyak orang. Orang akan melihat kehidupan keluarga saudara dan mereka bilang, aku mau dong menjadi seperti itu. Saya akan tutup dengan slide video saya yang terakhir. Dari kecil, saya selalu mengajarkan mereka melakukan family devotion. Bisa dihitung nggak ya? Ini video, bisa nggak sih? About the character quality that we are learning this month. Dari mereka kecil, saudara. Jadi dari mereka kecil kami selalu punya waktu untuk ngajarin mereka devotion, mereka baca firman dan mereka sharing ke saya. Hari ini saya dapat ini, Dedi, saya dapat ini. Mereka bikin jurnal, mereka tulis di jurnalnya mereka. Kita sharing dan kita And let us consider one another in order to stir up ini yang kami lakukan dari mereka umur Okay. I learned about from this verse that 4 tahun kali ya. Paul will encourage everyone so they can love God. Jadi mereka cerita apa yang mereka dapat. Do the good works. Okay, William, would you get it? I learned from the verse that Caitlin read is Paul encouraged all of the people to think about each other, to show love to each other and do Oke, good deeds to ya them. boleh dimatikan aja. Okay. Saudara, investasi terbaik yang tidak akan pernah sia-sia adalah investasi waktu saudara kepada keluarga saudara. Kita nggak pernah tahu hidup kita di muka bumi ini berapa lama. Saudara nggak pernah tahu. Saya selalu taruh dalam pikiran saya, hidup saya tuh nggak lama. Supaya kenapa? Saya nggak sia-siain waktu dengan mereka. Kalau mau bilang sibuk, saya tuh sibuk sekali saudara. Saudara juga mungkin sama. Tetapi jangan pernah kesibukan menjadi alasan kita untuk mengabaikan mereka. Karena biasanya yang paling gampang dikorbanin itu siapa? Keluarga saudara. Kalau saudara udah punya pertemuan, oke, dengan keluarga saudara, dan tiba-tiba bos saudara panggil, apa yang saudara lakukan? Biasanya kita akan korbanin keluarga kan? Nah saya beritahu saudara, di handphone saya ada yang namanya schedule kami. Schedule saya, jadwalnya saya. Di situ ada contoh, ketemu dengan meeting dengan direksi ini, meeting dengan ini, pergi ke kota ini, pergi. Tapi di dalam agenda itu ada yang namanya apa? Ujian Caitlin Bell. Apa namanya, William schedule temenin dia kemana. Saya beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Once saya masukin di dalam schedule itu, mau yang panggil saya BOD siapapun, saya akan bilang sorry. Saya sudah punya appointment lebih dulu. Dengan siapa? With my kids. Artinya,
saudara punya prioritas. Dan kalau saudara nggak melakukan ini, saudara nggak akan bisa melihat harvest di dalam rumah tangga saudara. Itu yang kami lakukan. Saudara boleh lihat. Dan kalau saya udah tulis di situ, mau apapun saudara, nggak bisa diganti udah. Saya berkali-kali ada meeting, tiba-tiba ya namanya kita bisnismen. Kadang-kadang suka dipanggil sama ini, suka mau meeting, minta ketemuan mendadak. Saya udah bilang sama mereka, sorry, saya udah punya dinner meeting. Sama siapa Pak? Satu kali sekretaris saya tanya, sama siapa Pak? Sama anak saya yang cewek. Setiap minggu kami dating ganti-gantian. Hari ini saya dating dengan Caitlin, minggu depan saya dating dengan William. Minggu berikutnya saya dating dengan maminya. Itu yang kami lakukan saudara, setiap minggu. Jadi kalau saya udah bilang, I have a dinner meeting. Dengan siapa Pak? Pak ini penting Pak, ini ada project besar. Oh nggak bisa. Kalau boleh tahu dengan siapa? Karena biasa kalau saya punya jadwal, saya ngomong sama sekretaris saya. Saya bilang, malam ini saya mau dinner meeting sama anak saya Caitlin. Saya berdoa saudara tangkap pesan ini, supaya kenapa? Hidup saudara impactful. Mari kita tundukkan kepala kita.